Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir di dalam ruangan gereja ini. Saya juga menyapa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Tetap semangat, jangan kehilangan sukacita, sebab Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Karya salib Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena salibmu mujizat-Mu. Karena salibmu aku hidup. Karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakkan Terima kami. kasih, Kami Tuhan. akan memberikan persembahan pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu Haleluya. Tuhan. Biarlah Puji nama-Mu Tuhan. dipermuliakan Tuhan. Amin. Kami siap melayani Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk menjadi orang-orang yang menang. Menang atas apapun masalah, persoalan, sakit, penyakit. Kita menang, dan pagi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan untuk memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari semua bangkit berdiri. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam
Bapak Ibu bangga menjadi anak Tuhan Yesus? Haleluya, karena Allah kita dahsyat. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Kalau saya berkata Allahku, Bapak Ibu katakan dahsyat. 1, 2, 3, Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Dari utara ke selatan, segala penjuru harus menyerukan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Yes. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tuh, wah, ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi, lebih keras. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Allah kita dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dia yang berjanji setia kepada kita semuanya. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang berjanji setia Tuhan. Kau
Engkau selalu ada bagi kami. Di setiap musim hidup kami Kau hadir Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita akan sama-sama katakan ku hidup karena percaya. Dan anak-anak sekolah minggu saya undang tuh hadir ke depan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Lebih lagi aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena pengharapan. Pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Nyatakan segala kemuliaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya Tuhan, ku tidak akan menyerah dalam hidup ini Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yes Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
Terima kasih atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami hidup karena kami percaya kepadamu Bapa. Engkau yang telah berjanji setia, Engkau yang sanggup menolong setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu secara manusia untuk kami berjalan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kami mau percaya jamaah janji Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam hidup kami. Apapun permasalahan hidup kami Bapa, kami mau serahkan semua di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami boleh menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu juga Engkau memberikan sabda-Mu untuk kami bisa mendengar, untuk kami bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami percaya sabda firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Hari ini, pagi ini kita masuk pada bulan yang baru di tanggal yang pertama ya, tanggal 1. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita melewati bulan Agustus. Kita mohon berkat dari rumah Tuhan. Tuhan sertai kami sepanjang bulan September ini. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat dan saya beri tema firman Tuhan pagi ini, kudus dan tak bercacat. Kita buka dalam Efesus 1. Kitab Efesus 1. Di catatan saya tulis ayat 4. Tapi kita lebih lengkap lihat ayat yang ketiga dan 4 ya. Efesus pasal 1 kita mulai dari ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudara, ayat-ayat ini ada banyak perdebatan dari dua pandangan teologi yang berbeda. Di sini mungkin kita pernah mendengar kata predestinasi. Predestinasi artinya sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita. Jadi ini berhubungan seperti takdir. Tuhan telah memilih kita dari miliaran orang sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan tahu siapa yang akan dipilih, siapa yang akan setia sampai akhir. Nah, pandangan yang pada umumnya juga gereja karismatik kita pegang, ini yang tadi John Calvin atau Calvinisme. Nah, yang kedua dari ayat yang keempat ini dari Arminianisme. Kita lebih melihat ayat yang keempat ini, sebab di dalam Dia. Di dalam Dia ini huruf besar. Siapakah? Siapakah Dia ini? Dia ini berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal. Jadi kenapa kita dipilih? Karena kita berada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita beriman, kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita dipilih Tuhan. Jadi di dalam Dia. Ayat yang ketiga
kalimat kita diberikan segala berkat rohani dari sorga. Karena apa? Kita berada di dalam Yesus. Jadi dua pandangan ini, kenapa di kitab Ibrani 10, 38, 39, jikalau kita mengundurkan diri, kita nggak layak. Selalu diperhadapkan Tuhan itu di dalam kemaha kasihnya Dia. Dia itu memberikan kita kehendak bebas. Kalau kita ingin selamat, ayo percaya. Kita masuk dalam Dia, terima berkat rohani. Kalau kita ingin masuk surga, ayo kita tetap di dalam Dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini iman kita. Orang bisa berkata bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma. Sama tujuan kita ke sorga. Iya, kalau kita mau ke Roma, Bapak Ibu. Kalau kita ke Roma, kalau kita lihat benua Eropa kan itu banyak negara tapi satu pulau aja. Kecuali Inggris ya, dia agak terpisah. Tapi dari negara-negara yang lain itu banyak jalan menuju ke Roma. Tapi untuk kita masuk dalam sorga itu hanya lewat di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kenapa Tuhan memanggil kita? Supaya ayat 4 ini kita hidup kudus dan tidak bercacat. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar. Tuhan telah memilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Jadi kita disebut imamat rajani. Dan dikuduskannya untuk membawa kemuliaan. Nah, Allah memilih umatnya dan menguduskannya. Allah menghendaki, ini kalau pelajaran selanjutnya, umatnya dapat menanggalkan pakaian kotor. Itu kalau dalam Sakaria 3 ayat 1 sampai 10. Nah, cara supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat, yang pertama, iblis berusaha kan untuk menyeret hidup kita supaya kita kotor, supaya kita najis, supaya kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita mungkin pernah sering mendengar hyper grace. Jadi ada orang yang berpandangan kita sudah menerima anugerah yang dahsyat, yang luar biasa. Kemudian dia tetap berpandangan bahwa saya tetap tinggal di dalam dosa pun gak apa-apa. Saya kan sudah terima anugerah yang besar. Anugerah yang dahsyat. Tetapi ayat-ayat yang lain berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Nah, cara untuk kita hidup kudus dan tidak bercacat, yang pertama, huruf A besar, menghardik iblis. Apa pekerjaan iblis? Nah, kita akan belajar. Kita berdoa, kita semua dalam proteksi darah anak domba Allah. Nah, apa pekerjaan iblis? Yang pertama A, mendakwa. Mendakwa, kecil ya. Mendakwa manusia siang dan malam. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelahnya, sebelah kanannya untuk mendakwa. Wahyu 12 ayat yang ke-10,
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi cara kita menghardik iblis, kita belajar dulu apa pekerjaan iblis. Bagi kita orang percaya, yang pertama dalam pelajaran pagi ini, dia mendakwa. Mendakwa artinya menuduh. Menuduh-nuduh kita itu nggak layak. Kalau di Taman Eden, dia rayu si Hawa, Adam dan Hawa. Waduh, buah itu bagus, indah, menarik. Kalau kalian makan, akan menjadi sama seperti Tuhan, kalian akan punya kuasa. Tergodalah si Hawa, Adam dan Hawa ya. Nah, setelah mereka makan, mereka telanjang. Saudara, cara iblis, dia merayu kita. Ayo, mumpung ada kesempatan, ayo kamu lakukan banyak dosa. Nah, tetapi itu pada saat kita lemah. Nah, pada saat kita bangkit dan kita dipulihkan, cara iblis untuk menghancurkan lagi iman kita, dia mendakwa, dia menuduh, dia mau mengadili kita. Dia bilang kamu itu berdosa, kamu itu enggak layak, kamu itu enggak berguna, kamu enggak berarti. Jadi iblis mendakwa kita, dia menuduh-nuduh kita supaya kita nggak bangkit lagi, supaya kita tetap terpuruk, supaya kita tetap terikat dengan dia. Itu cara iblis. Makanya kita harus menghardik, usir dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami patahkan itu. Nah, yang kedua, membunuh. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Membunuh. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis itu berusaha membunuh damai sejahtera kita. Kadang-kadang dalam rumah tangga ada hal-hal kecil. Mungkin kadang-kadang kita sedang persiapkan mau jalan ibadah ya. Tiba-tiba ada aja yang hal-hal kecil kita bisa tukaran loh. Itu biasa dalam rumah tangga ya. Tapi cara iblis, dia salah satu tujuannya adalah membunuh iman kita. Supaya kita nggak maju, supaya kita mati rohani. Bahkan dia ingin mengikat kita supaya kita mati di dalam dosa. Itu cara iblis. Dia ingin membunuh kerohanian kita, supaya kita tidak kudus dan berkenan kepada Tuhan. Caranya ketika dia bawa kita semakin jauh dari Tuhan. Caranya ketika kita terikat dengan dia. Bahkan mungkin kita menyembah berhala. Itu cara iblis sudah membunuh rohani kita. Hati-hati, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kita menghardik, supaya kita berjalan dalam kemenangan. Amin. Bapak Ibu, kalau mau mempersiapkan diri datang di gereja, saling menjagalah. Kadang-kadang itu ada cara-cara iblis untuk merampas damai sejahtera kita.
Akhirnya tukaran, wis gak usah gereja-gerejaan. Jangan terjebak pada perangkap iblis. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, membujuk. Kalau dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Amsal 1 ayat yang ke-10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Membujuk. Saudara, cara iblis supaya dia bisa mengikat kita, dia membujuk dengan bujuk rayu, manis. Jadi ada yang berkata kalau dulu gambarannya iblis seperti yang bertanduk, wajahnya merah, pegang tombak kayak garpu gitu, kayak nakutin. Tetapi iblis juga hari-hari ini kita harus waspada, nggak nakutin. Dia menjelma seperti malaikat terang, kelihatan manis, lembut, tetapi itu menjebak. Hati-hati, hati-hati dengan bujuk rayunya iblis. Saudara tahu kenapa Yusuf adalah salah satu tokoh pemenang ketika dia menang dari bujuk rayu istri Potifar? Dari hari ke hari, Tante Po, kadang-kadang istri Potifar ada yang bilang ini Tante Po. Tante Po ngerayu, ayolah Sup. Yusuf bilang, semua kekuasaan di sini, di rumah ini telah diserahkan oleh Tuan Potifar. Tante Po, kecuali kamu. Saya, apa yang Yesus bilang? Saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Tapi dari hari ke hari, dia merayu Yusuf. Apa yang dia membujuk Yusuf? Itu kan dipakai iblis untuk menjatuhkan iman. Tetapi Yusuf ini menang. Yusuf mengambil langkah melarikan diri. Saudara, kalau dalam masalah godaan seksual, kita bukan diam di tempat dan berkata, Tuhan tolong kuatkan saya, mampukan saya Tuhan, biar saya menang. Tetapi kita tetap tinggal dalam suasana yang berbahaya. Bisa saja pertama kita berkata, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Tapi 5 menit, 10 menit kemudian kita sudah bernyanyi berkata, aku berserah, aku berserah. Pertama kita bisa berkata, darah Yesus, sucikan saya, darah Yesus, bungkus saya. Tapi karena kita tetap tinggal dalam suasana lingkungan yang tidak baik, lama-lama kita bisa, aku berserah itu tadi, tapi dalam versi lain. Saudara, apa yang diambil oleh Yusuf? Dia ambil langkah lari. Bukan lari ke pelukan Tante Po. Ada yang lari-lari ke dalam, bukan lari keluar. Saudara, dalam bukan di Alkitab ya, ditulis di kitab sejarah namanya Zulaiha. Jadi Yusuf gak lari ke Tante Po atau Tante Zulaiha ini, tapi dia lari menjauh. Hati-hati dengan perangkap iblis. Memang keinginan daging itu maunya yang nafsu. Ketika datang rayuan iblis, itu bahaya. Saudara, hari-hari ini media begitu luar biasa. Kita mau ketemu dengan siapa saja, di mana saja lewat media gampang.
mau ada di luar negeri, dimanapun kita bisa berkomunikasi. Tantangan gereja hari-hari ini, tantangan anak-anak Tuhan hari-hari ini begitu luar biasa. Ketika datang rayuan, kita menghardik dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan kita tetap kuat bersama Tuhan. Amin. Serah sebagai hamba Tuhan, saya harus mengajarkan hal ini. Supaya kita tetap, firman Tuhan berkata, kita anak Tuhan yang kudus dan tak bercacat. Siapa sih yang gak pernah jatuh? Daud pernah tergelincir. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi mereka bangkit. Mereka gak tinggal dalam dosa. Mereka bangkit. Dan tidak masuk dalam rayuan seterusnya. Kalau kita gak keluar dari rayuan itu, kita akan hancur. Nah, membujuk yang gede menghalangi 1 Tesalonika 2 ayat 18. 1 Tesalonika 2 ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Filipus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Kadang-kadang kita, sekali lagi seperti saya bilang, kita mau ke gereja, ada aja halangan. Ada aja yang membuat kita sulit untuk melangkah. Itu cara iblis. Kita mau keluar dari ikatan dosa, kita mau keluar dari cengkeraman iblis. Ada aja halangan. Tapi kita harus bertindak dalam nama Yesus. Kita harus menghardik cara-cara iblis yang mau menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang berikutnya, menipu. 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia menipu, menyamar. Hati-hati Bapak Ibu, kita saling menguatkan, saling mengingatkan, jangan masuk dalam tipu daya iblis. Nah, yang F, mencuri damai sejahtera. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mencuri, ini iblis digambarkan, dia mencuri. Dia mencuri keakraban kita dalam rumah tangga. Dia mau mencuri, merusak keharmonisan kita dalam rumah tangga. Dia mau mencuri damai sejahtera kita, sehingga kita nggak ada damai pada saat mau melayani Tuhan. Kadang-kadang ada aja lagi orang yang mancing emosi. Supaya apa? Supaya kita mungkin main gitar atau keyboard nggak konsentrasi, agak geram-geram dikit. Kok tadi saya mau jalan, kok ngomongnya kayak gitu sih, kok keras kayak gitu sih. Jadi waktu kita mau main, bisa saja intronya lupa-lupa ingat. Kadang-kadang cara iblis begitu. Saya kalau mau persiapan pelayanan khotbah atau ibu gembala, kami belajar mensupport. Jangan kasih kata-kata yang agak keras, agak mungkin. Kadang-kadang kita gak sadar itu sebenarnya sih biasa-biasa. Bukan untuk kita mau memarahi atau menekan salah satu. Tapi kadang-kadang cara iblis membuat kita kayak seolah-olah sensi. Sehingga kita gak bisa berdoa. Bayangkan kalau kita mau melayani gak bisa doa. Dia curi damai sejahtera, kita marah-marah. Bagaimana kita mau pelayanan marah-marah? Kita harus belajar saling menjaga. Jangan sampai damai sejahtera kita hilang. Kadang-kadang cuma hal-hal yang kecil. Itu cara-cara iblis yang harus kita hardik. Nah,
Yang kedua, sikap orang percaya terhadap segala intrik ya, segala cara-cara dari iblis yang mau merusak iman kita, yang mau mengotori, yang mau menajiskan iman kita. Kita harus menghardik. Sikap orang percaya bagi terhadap iblis yang mau merusak iman kita, menghardik. Sakaria 3 ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia itu puntung yang telah ditarik dari api? Bapak Ibu, kalau kita mau ngusir setan pakai bahasa hardik, gimana sih hardik? Setan, pergilah kau. Ya, menghardik, berteriak dengan keras. Makanya kalau ada pelayanan-pelayanan khusus orang-orang yang dirasuki setan, itu nggak boleh tutup mata, buka mata, dan perkatakan dengan harikan, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, aku perintahkan. Kita itu orang percaya diberikan otoritas, bahwa roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita diberikan kuasa, makanya kita nyanyi ku diberi kuasa. Nah, ketika kita mungkin ada saatnya Tuhan izinkan, mungkin di tempat di mana atau di rumahmu, katanya kadang-kadang di sini banyak setan. Atau kita mau mengkuduskan ya, memberkati tempat tinggal kita, tempat usaha kita. Kita nggak tahu bagaimana bangunan itu dibangun dulu. Ada yang mendasari dengan jimat-jimat. Nah, itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus mensterilkan tempat itu. Sebelum kita berdoa, kita proteksi keluarga kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyelimuti seluruh keluarga saya, tempat usaha saya. Kemudian kita boleh berkata menghardik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan engkau keluar dari tempat ini. Segala kuasa gelap, roh perdukunan, kita harus menghardik. Tuhan mengajarkan, Bapak Ibu, ketika kita ada di lingkungan keluarga kita, ketika kita ada di perjalanan dimanapun kita berada, ingat kita ini punya kuasa yang dari Tuhan. Amin. Perkatakan itu, dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Ini kalau menghardik iblis ya. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dalam darah anak domba Allah yang berkuasa, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Kita belajar menghardik. Kita belajar berdoa. Yang kedua, melawan. Ini ajaran Tuhan dari Alkitab ya. Jangan kita menyerah takluk sama iblis. Kita pernah tinggal ada yang memberikan tempat tinggal di waktu kami ada di Ranioso baru menikah. Rumahnya besar sekali Bapak Ibu. Belakangnya sambung gudang. Gudang itu ada batas tembok lagi, belakangnya ada kebun. Orang-orang yang ada di situ berkata, duh kasihan yang mereka manten anyar, kan rumah itu rumah hantu. Orang-orang takut, itu katanya terkenal rumah hantu. Wow, kalau kita orang percaya, kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Kita nggak pernah diganggu sama hantu. Saya lebih waspada orang hidup daripada hantu iblis. Sebab saya tahu ada Tuhan yang lebih besar dari kuasa iblis. Dan kita harus menang bersama Tuhan. Melawan. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari. Ia akan lari daripadamu. Lawan. Jangan mau ditaklukkan sama iblis.
Jangan mau dikuasai, jangan mau dikendalikan. Sebab Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir. Jangan beri kesempatan. Efesus 4 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 27. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan puji-puji iblis. Dia memang berada kuasa ya. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Jangan besar-besarkan masalahmu walaupun mungkin itu secara manusia besar. Ingat, kuasa Tuhan terlebih besar dari semua itu. Jangan berikan kesempatan. Saya berkata seperti yang tadi. Kadang-kadang iblis banyak cara untuk merampas damai sejahtera kita, untuk menguasai hidup kita. Mungkin ada yang sempat terperangkap, harus segera keluar. Jangan beri peluang, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan kita berkemenangan. Tuhan mau kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. 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 Mari semua berdiri, saya mengundang para pelayan Tuhan. Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak-bapak pelayan perjamuan Tuhan maju ke depan untuk mempersiapkan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Oh, Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus,
Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia telah memilih kita supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Ada banyak cara-cara iblis untuk dia menyeret kita jauh dari Tuhan, jauh dari segala berkat rohani dari sorga. Dia mencuri damai sejahtera kita. Ada banyak rayuan, tawaran yang kelihatannya manis, sedap, indah, tapi itu ujung-ujungnya maut. Coba kita membayangkan hidup kita di dunia ini berapa lama dibanding dengan kekekalan. Berapa lama kita masih bisa ada waktu lagi menjalani. Iblis bekerja keras supaya dia tahu sisa waktumu. Dia mau mengikat kita supaya kita hidup jauh dari Tuhan dan hidup najis dan hidup kotor. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jangan tertipu, jangan terjerat, jangan terikat oleh kuasa gelap. Supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amazing grace. Amin. Haleluya. Tapi kita jangan menyia-nyiakan anugerah yang luar biasa itu. Untuk kita terus hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus yang kudus, yang suci. Baharui hati dan pikiran kami. Lewat tubuh dan darah Yesus ini, kami hidup dalam perkenanan akan Tuhan. Tutup bungkus selimuti kami semua dalam kuasa darah anak domba Allah yang berkuasa, yang hidup. Kami suami istri semua, kami jemaat Tuhan bersama dengan anak-anak mantu, cucu-cucu, tempat usaha dalam proteksi darah anak domba Allah. Amin. Segala rayuan tipu muslihat iblis, bujuk rayu, kami menghardik demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bantahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala intrik-intrik busuk yang mau menjauhkan kami dari kasih karunia Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat perjamuan Tuhan ini, demi nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami terima kuasa Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua yang melayani, bahkan kami semua yang menikmati perjamuan Tuhan ini. Roti dan anggur ini adalah tubuh Kristus. Menyatu dalam hidup kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah
Kalau ada yang belum terlayani, nanti petugas akan siap melayani, bisa menghubungi petugas. Kita persiapkan, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita siap masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu telah menyucikan kami. Kami hidup dalam perkenanan dan anugerah-Mu. Sebab tubuh-Mu yang hancur, tubuh Yesus dan darah Yesus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, oh, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Nyanyikan dengan iman. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Dalam perjamuan Tuhan kami terima anugerah, kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan-Mu dari Tuhan, kami terima sukacita dan damai sejahtera, kami terima kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam menyatu dengan Tuhan, kami kuat, kami menang. Ketika kuasa gelap berusaha menjauhkan kami dari Tuhan, Tuhan yang menopang hidup kami berharap mengandalkan Tuhan. Percaya bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur buat perjamuan Tuhan. Dan kalau sebentar umat Tuhan akan bawa korban
sebagai kasih umatmu kepada Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan penyertaan Tuhan, dikuduskan Tuhan yang balas dengan berkat yang melimpah, Tuhan yang memberikan sehat kuat, rumah tangga diberkati, ekonomi diberkati dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, petugas akan menjalankan persembahan. Bapak Ibu silakan memberi dengan sukacita. Allahku dahsyat berkuasa. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Saya akan sampaikan pengumuman, mohon diperhatikan. Kita akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di bulan September. Ada banyak jemaat yang berulang tahun bulan ini. Nanti silakan maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Termasuk Bapak Gembala saudara juga berulang tahun pada bulan ini ya. Kemudian hari Senin besok jam 6 sore kita jemaat diundang oleh keluarga Ibu Fani Darmawan untuk ucapan syukur dan doa berkat untuk gudang mereka yang baru yang mereka akan pakai untuk bekerja. Lokasinya di depan BPR Artaguna Balongkopi ya. Jadi hampir berhadapan dengan rumah Ibu Lili. Kita akan bertemu pada besok jam 6 sore di tempat sana untuk ibadah bersama. Kemudian hari Rabu ada praise and worship di gereja jam 6 sore. Dan hari Jumat ibadah youth. Untuk hari Jumat minggu ini ada ibadah youth jam 5 sore. Untuk pengurus mohon nanti diingatkan di grup. Hari Minggu depan ibadah umum pagi seperti pagi hari ini. Dan bagi jemaat yang mau ikut camp keluarga,
kami sudah sampaikan bahwa hari ini batas untuk Bapak Ibu mendaftar. Kami tetap mengharapkan jemaat-jemaat dengan respon yang baik dengan acara yang kita adakan ini. Kita bukan hanya untuk jemaat setempat, tetapi kita rindu juga memberkati jemaat-jemaat dari gereja lain, dan sudah beberapa yang mendaftar. Kami masih memberikan kesempatan bagi jemaat Logos hari ini. Silahkan yang Tuhan gerakkan Bapak Ibu rindu lebih lagi dibentuk lewat firman Tuhan di 2 hari 28-29 September. Tempatnya di gereja saudara, jadi tidak di mana-mana di sini, tidak bermalam Bapak Ibu ya, karena masih ada beberapa yang tidak paham, tidak bermalam ya. Randon belum diberikan oleh tim pembicara, tetapi sudah ada sedikit info bahwa kegiatan dimulai jam 8 pagi sampai sekitar jam 3 sore. Itu akan diisi beberapa sesi, nanti ada break, ada makan siang kita sediakan semua dari jemaat. Jadi kesempatan pagi hari ini, kalau ada jemaat yang mungkin rindu berkorban untuk acara tersebut, mungkin pengen nyumbang snack, sebab sehari itu 2 kali diberikan snack dan 1 kali makan siang, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Kita juga harus menyediakan air yang tanggung untuk 1 hari 1 peserta. Bapak Ibu, kalau Tuhan gerakkan Bapak Ibu rindu berkorban untuk acara ini, silakan hubungi saya ya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau seseorang ingin melamar di sebuah pekerjaan, dia harus punya ijazah tertentu. Dan bayangkan, dari TK sudah sekolah, ditambah kuliah S1 4 tahun, bahkan ada yang S2 atau S3 untuk mendapat sebuah pekerjaan. Saudara, betapa panjangnya belajarnya itu. Tetapi ada yang berpikir untuk masuk dalam sebuah rumah tangga, yang penting modalnya aku suka. Kan dia ganteng, dia cantik, dia baik. Terus cuman sebentar saja kita kenal dan kita ambil keputusan, saya ingin hidup bersama untuk seumur hidup, sampai maut yang memisahkan. Kan cita-cita rumah tangga semua begitu. Tetapi ketika masuk dalam rumah tangga, ada banyak orang yang pandangan awal, kalau saya nikah saya akan bahagia. Sebab aku tak bisa hidup tanpa si dia. Begitu kan. Waktu mau makan ingat kamu, itu kan masa pacaran. Waktu mau mandi ingat kamu. Kamu pokoknya kamu deh. Tapi setelah masuk dalam rumah tangga, aduh kok berbeda ya. Jadi orang pada saat pacaran semua yang terbaik, kebanyakan itu yang ditunjukkan. Tidak pernah marah, malah bicara gak pernah buang angin, kentut. Masih pacaran, ada gak yang pacaran tiba-tiba tut, waduh langsung diputusin tuh. Ngomongnya rapi, teratur. Tapi setelah masuk dalam rumah tangga baru ketahuan, oh iki suka marah ternyata. Ini ternyata kasar. Ini ternyata cuek. Nah, hal-hal inilah yang kita perlu belajar.
Karena pria dan wanita itu pada prinsipnya berbeda. Dari segi anatomi, dari fisik, sama pria berbeda. Dari cara berpikir, wanita lebih banyak pakai perasaan katanya. Aku kok hari ini gak disapa, gak di apa-apa. Itu udah bisa melukai. Laki-laki selalu pakai logika. Sudah tahu orang sibuk dari pagi masih mikir itu. Kok masih mau suruh nyapa lah buat gini. Pagi sayang, apa kabar sayang. Itulah pernikahan, itulah uniknya wanita dan itulah uniknya pria. Makanya untuk mendapatkan chemistry, hubungan yang indah, hubungan yang baik, kita harus belajar. Ternyata laki-laki seleranya begini, cara berpikirnya begini, perempuan caranya begini. Saya belajar, bangun pagi, menyapa istri, pagi saya belajar. Kalau hatinya dari pagi senang, waduh melayani senang, bekerja semangat. Istri saya ini nggak penuntut. Kamu harus banyak uang, kamu harus segini-gini enggak. Dia bilang saya butuh diperhatikan, disayang. Saya jangan dikasarin ya. Itu. Kadang-kadang kan kita pikir yang penting laki, ya ini laki-laki kan logika. Yang penting kebutuhan tercukupi. Aku kerja. Tapi kadang-kadang kita lupa perhatian dan kasih sayang. Nah, kenapa camp ini ada? Kita saling belajar. Sampai hari ini pun saya belajar supaya saya bisa menjadi suami yang baik. Supaya saya sebagai gembala, saya harus memberikan teladan yang baik juga bagi jemaat Tuhan. Bukan berarti nggak ada perdebatan, waduh. Kita ini lain suku, lain latar belakang. Kalau orang-orang timur ngomongnya kan banter-banter. Biar berdekatan kadang-kadang keras. Bukan berarti ngamuk, marah. Pokoknya orang-orang luar pulau lah kita lihat ya. Luar pulau ngomong, apa kabar? Ini itu. Itu bukan berarti kasar. Kalau kita nggak belajar, nah kan Jawa lebih banyak halus. Kita kalau nunjuk, orang luar pulau nunjuk itu loh. Itu loh. Kalau di sini kan, kalau gini kan nggak sopan. Nah, orang luar pulau ketemu karena senang langsung di ini kepalanya. Hei, didorong. Apa kabar kamu masih hidup ya? Nah, itu. Kalau lain suku kan itu kasar. Nah, itulah yang kenapa kita harus saling belajar supaya kita saling memahami kebersamaan itu. Gak ada pasangan yang sempurna Bapak Ibu. Sekali lagi ya, jangan berkata aku nyesel kawin sama kamu atau ini. Pikirnya yang di sana lebih sempurna. Kadang-kadang orang berpikir rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri di halaman sendiri. Itu pemikiran kita secara daging. Gak ada orang yang sempurna. Kita harus saling belajar untuk kita menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Oke, jadi kalau siapa yang mau belajar lagi, mau ikut memahami supaya yang muda pun enggak apa-apa ikut ya Bugem. Supaya kalau menikah nanti sudah semakin dewasa kita paham. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Mari kita akhiri dalam doa. Bapak Ibu yang berulang tahun, mari maju ke depan. Haleluya. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi,
Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Terima kasih buat anugerah kehidupan yang Tuhan beri, bahwa setiap saat, waktu, detik Tuhan beri bagi kami itu adalah anugerah. Kalau kami masih ada hari ini, ada di bulan ini, dan di bulan ini Tuhan mengaruniakan kami usia, pertambahan usia, kami mohonkan kasih karunia dan berkat-Mu. Diberkati saudara-saudari kami ini dengan kebahagiaan, sukacita, damai dan sejahtera, keberkatan dalam jasmani rohani, diberkati dengan panjang umur, berhasil dan beruntung. Demi nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan, shalom dari Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur buat pagi ini bersama jemaat GPD Logos. Tuhan menolong kami semua masuk sepanjang bulan yang baru ini di bulan September. Biarlah ketika kami berada di rumah, di luar rumah, berjalan kaki, berkendaraan dalam kota, luar kota, tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan membentengi kami. Kami dalam pemeliharaan Tuhan. Pulihkan mereka yang dalam kondisi keadaan lemah fisik, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan, sembuhkan jamaah Bapak Wagimin, Bapak Bingdai, jamaah Ibu Sulasmi. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, jamaah saudara-saudari kami ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Marilah kita pulang, bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan